الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita berusaha senantiasa dimanapun kita berada dan di dalam posisi apapun kita yang hadapi, maka ketakwaanlah yang diharapkan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Selawat beriring salam kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan mencontohkan bagaimana menata dan meniti kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Hari ini Jumat pertama di bulan Sya'ban. Kita berada di hari kelima bulan Sya'ban. Paling tidak sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah, ada 3 hal yang mau kita terapkan di bulan ini sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan setelah itu prosesnya adalah untuk memfitrahkan diri, mensucikan diri kita kembali untuk menjalani hidup dan kehidupan ke depan dengan penuh konsentrasi, menjaga diri tetap berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di bulan ini mari kita melazimkan istighfar, walaupun istighfar itu selalu kita lakukan dengan membaca istighfar di setiap selesai sholat. Tapi lebih jauh, kita harus mampu mewujudkan atau menjadikan istighfar itu manifestasi hidup kita dalam arti merombak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya. Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan memberikan keampunan kepadanya. Istighfar selain diucapkan, harus terwujud dalam suatu perubahan sikap, baik perkataan dan perbuatan. Dan proses inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah tatkala mengkikis habis keadaan masyarakat jahiliyah, sehingga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar lebih dari 100 kali dalam satu hari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah melazimkan
untuk senantiasa kita membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah merupakan senjata dan petunjuk hidup dan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Fussilat ayat 26 disebutkan bahwa orang-orang kafir senantiasa akan berusaha memalingkan orang-orang beriman itu dari Quran agar dapat mereka mengalahkan orang mukmin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang kafir itu berkata, jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Artinya apa? Mereka mengajak supaya orang Islam, orang beriman itu berpaling atau membelakangi Al-Quran itu. Walghaw fihi, dan buatlah kegaduhan, buat kehingaran di tengah-tengah mereka. La'allakum taghlibun, maka pasti kamu akan dapat mengalahkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, apakah penjelasan Allah ini sudah nampak di tengah kehidupan kita? Mana lebih banyak orang Islam ini menjadikan Quran itu di depannya atau Quran dijadikan di belakangnya, sehingga umat Islam, kalau kita lihat kondisinya saat ini, tidak banyak dapat berbuat apa-apa. Maka dengan Quranlah Allah memberikan cahaya hidayah itu. Dengan Quranlah Allah menunjukkan jalan keluar dari semua permasalahan. Quran itu yang selalu dibaca di bulan Ramadan, tapi harus kita mulai lazimkan di bulan Sya'ban ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban, terutama di nisfu Sya'ban. Artinya, sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan yang akan dilaksanakan puasa itu penuh 1 bulan, maka bagi yang selama ini belum memulai melatih dirinya, di bulan inilah paling tidak memulai pelan-pelan untuk melakukan puasa, melatih diri untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari. Apakah puasa sekedar itu saja? Maka puasa adalah suatu perbuatan untuk mengendalikan hawa nafsu ini, supaya kita tidak dikendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengendalikan diri manusia untuk mengejar kehidupan dunia. Kalau manusia sudah cinta dunia, maka dunia akan dinomorsatukannya. Dengan cara apapun mereka akan lakukan itu. Itu sifat manusia yang telah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka puasa melatih diri untuk mengalahkan hawa nafsu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat tatkala baru pulang dari peperangan besar yang bernama Perang Badar. Rasulullah mengatakan, ini kita baru pulang dari peperangan kecil. Maka para sahabat mengatakan, iya Rasulullah, begitu hebatnya peperangan yang kita hadapi, engkau mengatakan ini masih perang yang kecil. Kalau begitu, apakah perang yang paling besar ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan 3 hal ini
bisa kita lakukan untuk meningkatkan dan mengisi ketakwaan kita kepada Allah lewat istighfar yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar mengucapkan astaghfirullah, tapi memulai perombakan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita tahap demi tahap. Yang kedua, kita baca Al-Quran itu untuk kita renungi dan kita pahami. Kemudian kita amalkan, kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang Quran itu menjadi obat penawar bagi hati kita agar tentram dalam menghadapi kehidupan ini, dan petunjuk hidup dan kehidupan untuk menyelamatkan manusia di dunia sampai akhirat. Yang ketiga, kita laksanakan puasa Sya'ban dengan penuh hikmah, sehingga puasa itu mampu menjadikan diri kita orang yang lembut dalam kehidupan, dalam pergaulan, dan tidak mengutamakan dunia selain akhirat. Dengan puasa itu kita menjadi bisa saling hormat menghormati satu dengan lainnya. Barakallah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.